Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia. Saya dari 11 TKJ 1 sekolah saya SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan membahas materi tentang MTCNA Mikrotik Certified Network Associate yang membahas tentang IP address dan subnetting. Cakupan materinya ada pengenalan IP address dan subnetting, IP publik dan IP privat, kelas pool dan kelas slash addressing, kasus subnetting, konsep blok subnet, konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP kelas S, A, B, dan C yang sudah diatur. IP address privat dan publik. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka dengan tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Addressing Translation (NAT), yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Ini ada contohnya. Kelas A alamatnya 10.0.0.0, 10.255.255.255. Kelas B alamatnya 172.16.0.0, 172.31.255.255. Kelas C alamatnya 192.168.0.0, 192.168.255.255. Kelas pool dan kelas slash addressing. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya publik DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Ini sama ya teman-teman, penjelasannya kayak yang sebelumnya, cuman yang kita sering digunakan itu kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas D dan kelas E itu jarang digunakan ya teman-teman. Ini juga sama, dan kalau kalian pengen lebih lengkapnya bisa kalian cari tahu ya di website masing-masing. Kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, rank IP yang bisa digunakan. 1. Prefix menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. 2. Subnet mask, representasi dari prefix, menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. 3. IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. 4. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. 5. Rank IP yang bisa digunakan. Kasus subnetting, kita ambil contoh ini ya teman-teman, 10.0.0.0, 10.255.255.255, 172.16.0.0, 172.31.255.255, 192.168.0.0, 192.168.255.255. Total IP-nya 128 itu dari 2 pangkat 7 ya teman-teman. Subnet mask-nya 255.255.255.128. IP network-nya 192.168.1.0. IP broadcast-nya 192.168.1.127. IP rank-nya 192.168.1.1, 192.168.1.126.
Konsep blok subnet, IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. 10.10.10.0 itu adalah IP-nya ya teman-teman. 27 itu adalah prefix-nya. IP network itu adalah 032.64.96. IP broadcast-nya 31.63.95. IPv4 delivery type: unicast one-to-one communication, multicast one-to-many communication, broadcast one-to-all communication. Ini ada 3 contoh: unicast, multicast, dan broadcast. Bisa kalian cari tahu ya teman-teman di website masing-masing. Konsep switch dan router. Switch itu mengkoneksikan perangkat yang satu network, router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Kalau mau lebih lengkapnya itu cari tahu di websitenya masing-masing ya teman-teman. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.